Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dengan kartu yang saya pegang ini. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan lagi-lagi adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu persatu dari kartu yang saya pegang ini, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dari teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu The Hermit ini menggambarkan unsur tanah berlambangkan zodiak Virgo. Kemunculan kartu The Hermit ini, guys, memberikan satu reaksi terhadap satu energi, bahwasannya ada hal yang sedang dia khawatirkan, ada hal yang sedang dia waspadain, ada hal yang membuat diri dia tidak nyaman. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang kamu bisa melihat sendiri seseorang yang sedang ingin berjalan untuk ke depan, tetapi ada hal yang sedang dia pegang dalam posisi kedua tangan dia tersebut, di mana tangan kanan memegang suatu tongkat, tangan kiri memegang suatu lampion. Lampion inilah dan tongkat inilah yang membuat diri dia tersebut merasa khawatir, merasa waspada, merasa tidak nyaman, ataupun merasa ada kekacauan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang saya pegang ini dari segi hubungan asmara, baik yang berumah tangga, kemungkinan saya lihat diri kamu di sini ada suatu rasa kekhawatiran yang sedang kamu terima, atau memang ada rasa kekhawatiran atas tindakan yang ingin kamu lakukan terhadap pasangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, masih ada kaitannya terhadap hubungan rumah tangga kamu. Ada rasa kewaspadaan yang ingin kamu tunjukkan
terhadap orang lain. Di mana rasa kewaspadaan yang kamu pegang seakan-akan membuat diri kamu itu berpikiran, apakah ketika diri saya ingin memberikan suatu kata pisah terhadap pasangan saya ini bisa menerimanya atau memang tidak bisa menerimanya. Karena diri saya sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan hubungan ini. Karena diri sayalah yang merasa tertekan, yang merasa sakit hati, yang merasa kesedihan. Kalau saya berbicara dari sisi pasangan kamu, kemungkinan dia pun merasa khawatir terhadap hubungan rumah tangga yang dia jalankan terhadap diri kamu. Apakah diri kamu yang membuat suatu tindakan terhadap dia? Makanya muncul pemikiran di pikiran dia, saya sudah tidak bisa lagi menjalankan hubungan ini. Sama-sama memberikan satu kesimpulan terhadap kata pisah. Tetapi dengan apa yang ingin kalian katakan dengan kata pisah, ada rasa tanggung jawab yang seakan-akan sedang menanti kalian berdua. Di mana dengan rasa tanggung jawab tersebut membuat diri kalian tersebut berpikiran, apakah saya bisa menghadapi tanggung jawab ini? Apakah diri saya ini mampu untuk menjalankan rasa tanggung jawab ini? Terus berpikiran seperti itu, guys. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, kemunculan kartu ini seakan-akan memberikan satu reaksi terhadap perbuatan seseorang, di mana perbuatan seseorang itu akan terbongkar dan akan memberikan dia rasa kewaspadaan. Nah, kalau saya berbicara dari sisi kamu yang masih sendiri, mungkin rasa kekhawatiran kamu ini terletak di dalam perasaan kamu dan terletak di dalam pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan terhadap kedua aspek itu? Karena memang diri kamu itu terlalu banyak permintaan. Dengan permintaan tersebutlah orang yang seharusnya datang terhadap diri kamu justru berpikiran negatif. Maksudnya apa dengan ini semua? Nah, kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang berperan sebagai single parent, ayah sebagai ibu dan ibu sebagai ayah, dengan keluarnya kartu The Hermit ini, sebenarnya perasaan kamu itu menyimpan suatu perasaan kekhawatiran. Di mana kekhawatiran yang kamu simpan itu seakan-akan berbicara terhadap pemikiran kamu, apakah saya mampu atau memang saya memiliki rasa kekuatan untuk menjalankan ini semua. Karena kalau dari segi finansial, saya sudah berjuang, saya sudah berusaha sekeras-kerasnya. Tetapi dengan apa usaha saya tersebut tidak memberikan harapan ataupun ekspektasi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itulah yang diberikan oleh perasaan kamu terhadap pemikiran kamu. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR, ada salah satu pihak yang sedang merasakan suatu kekhawatiran terhadap komunikasi yang dia jalankan. Baik yang dilakukan yang sudah hubungan lama ataupun hubungan baru. Muncul kecurigaan karena memang salah satu pihak sudah pernah merasakan yang namanya rasa sakit hati. Apakah hubungan ini akan memberikan saya rasa sakit hati kedua kali atau memang memberikan diri saya rasa kebahagiaan?
Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, mungkin ada suatu permainan yang sedang kamu mainkan, tetapi dari permainan tersebut tidak memberikan kamu suatu ekspektasi sesuai dengan harapan kamu, dan kamu ketakutan di sini. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, dengan kemunculan kartu ini muncul kekhawatiran. Bisa saja kekhawatiran itu berupa finansial, ataupun mungkin selama ini diri kamu menjalankan usaha tersebut gali lubang tutup lubang, dimana ketika diri kamu sudah mendapatkan suatu keuntungan, tetapi keuntungan tersebut kamu operkan untuk menutup lubang yang telah kamu lakukan. Nah, bagaimana setelah kemunculan kartu The Hermit ini? Kartu keduanya muncul kartu penyesalan. Penyesalan ketika mengenal seseorang di masa lalu. Di sisi lain, ingin meninggalkan seseorang yang telah dia kenal. Kalau saya mengkaitkan antara kartu ini dengan kartu The Hermit, mungkin ada satu energi yang telah melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut membuat pihak lain ingin meninggalkan, tetapi pihak yang ingin meninggalkan berpikiran, apakah kedepannya saya mampu berjalan atau tidak? Muncul kekhawatiran, guys. Ini dia. Nah, bagaimana di bagian keduanya setelah muncul kedua kartu ini? Muncul kartu Justice, berlambangkan zodiak Libra, tetapi saya tidak menarik dari zodiak Libra, saya menarik kata justice. Bisa saja justice ini berupa karma, bisa saja seseorang yang labil terhadap keputusannya. Ini dia, guys. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Hermit ataupun kartu penyesalan ini, mungkin di luar dari pihak kamu ada seseorang yang sudah menerima suatu karma, di mana karma tersebut sudah membuat diri dia merasa khawatir. Dari rasa kekhawatiran tersebut, dia ingin pergi dari situasi tersebut, di mana dengan dia pergi dari situasi tersebut, dia merasa menyesal telah melakukan tindakan dan telah melakukan hubungan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi kamu, mungkin kemunculan kartu karma ini dan saya meletakkan kartu penyesalan ini di sini, kemungkinan diri kamu itu masih ragu terhadap tindakan yang akan kamu lakukan. Apakah diri saya ingin pergi atau memang diri saya akan tetap berada di situasi ini? Nah, ketika diri kamu berpikiran seperti itu, muncul di perasaan kamu suatu kekhawatiran. Ini dia, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Justice ini, bagaimana kartu di sampingnya? Five of Swords, konflik batin. Konflik batin. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin keluarnya kartu Justice dan saya kaitkan terhadap Five of Swords. Ada situasi seseorang yang sedang menerima suatu karma, di mana karma itu berupa konflik batin yang sangat mendalam sehingga membuat diri dia harus pergi, di mana kepergian dia tersebut membuat diri dia waspada untuk kedepannya. Nah, kalau saya berbicara dari segi kamu, kemungkinan dengan kemunculan kartu Five of Swords, ketika diri kamu tidak bisa mengambil satu tindakan ataupun satu keputusan,
kamu akan menerima yang namanya konflik batin. Tetapi konflik batin yang kamu terima membuat diri kamu merasa menyesal dan membuat perasaan kamu merasa khawatir. Konflik batin itulah yang membuat diri kamu hari demi hari merasa khawatir akan kehidupan kamu. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Nine of Wands. Saya berbicara dari sisi lainnya, ada seseorang yang sedang mengatasi suatu konflik tersebut. Karena kemunculan kartu Nine of Wands ini, suatu reaksi di mana reaksi tersebut sedang berusaha mengatasi beban yang sedang dia terima. Beban itu bisa saja berupa konflik terhadap batin dia atau memang konflik terhadap pihak lain. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu, kalau kamu tidak bisa mengambil satu tindakan dan kamu masih labil, kamu tidak akan bisa berusaha keluar dari konflik batin tersebut. Dan kamu akan tetap merasa menyesal di situasi tersebut. Ini dia guys, yang dipikirkan terhadap dua energi, baik di diri kamu dan baik dari orang lain. Bagaimana bagian ketiganya? Muncul kartu pertikaian. Mungkin untuk kedepannya salah satu pihak akan menerima suatu pertikaian yang dibuat oleh orang lain. Dari pertikaian ini membuat diri dia menerima konflik, dan konflik ini membuat diri dia pergi dan membuat diri dia khawatir. Dari kekhawatiran itu bisa saja berupa karma. Ini untuk kedepannya dari sisi di luar dari kamu. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu untuk kedepannya, dengan kemunculan kartu pertikaian ini, kamu harus bisa keluar dari situasi kelabilan kamu, agar kamu tidak merasa menyesal terhadap kehidupan kamu dan kamu tidak merasakan suatu kekhawatiran. Ini dulu yang harus kamu laksanakan. Dan saya melihat untuk kedepannya perasaan kamu tidak akan berbicara di sini. Kamu sudah mati rasa terhadap seseorang yang akan hadir terhadap diri kamu. Karena secara perlahan-lahan kamu masih mengobatin luka yang ada di perasaan kamu. Kamu akan menyelesaikan dulu pertikaian yang sedang kamu hadapin untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Kebahagiaan. Wow, luar biasa. Saya berbicara dari sisi kamu. Mungkin untuk kedepannya masih ada pertikaian yang akan kamu hadapin, tetapi dari pertikaian tersebutlah membuat diri kamu belajar untuk bahagia. Atau bisa saja suatu kebahagiaan untuk kedepannya akan menantikan diri kamu. Semua tergantung kepada diri kamu. Oke guys, kartu terakhir, The Moon, hal misterius. Kebahagiaan ini belum bisa ditebak kapan terjadi, tapi menurut saya kamu akan menerimanya di tahun 2022. Itu saya berbicara dari sisi kamu. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi di luar kamu, mungkin ada suatu kiriman yang diberikan terhadap diri dia, di mana kiriman tersebut
dari bentuk hubungan asmara dia, di mana bentuk hubungan asmara dia membuat diri dia menerima yang namanya pertikaian, di mana pertikaian tersebut berupa karma yang dia perbuat sendiri, di mana karma yang dia buat sendiri merupakan penyesalan yang sangat mendalam terhadap diri dia, sehingga membuat diri dia ingin pergi, di mana kepergian dia tersebut membuat diri dia menerima suatu konflik batin. Apakah saya bisa mengatasi konflik batin tersebut atau tidak? Muncul kartu Nine of Wands. Ketika diri dia berpikiran tidak bisa mengatasi masalah tersebut atau beban tersebut atau konflik tersebut, membuat pemikiran dia merasa khawatir. Apakah saya mampu untuk menjalankan suatu kehidupan untuk kedepannya atau tidak? Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.